Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Samsul Arif MPD dan Ibu Lasena Sialagan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas. Perkenalkan, saya Rizka Trikanti dengan NIM 2201111001. Saya akan mempresentasikan laporan penelitian tindakan kelas yang berjudul Peningkatan Kemampuan Menulis Teks Berita dengan menggunakan media audiovisual kelas 7 semester 2 SMP Negeri 2 Tangerang Selatan tahun ajaran 2013-2014 oleh Rizkia Auliani. Baik, pembahasan pertama tentang apa yang dilakukan peneliti sehingga ia merumuskan permasalahan tersebut di dalam penelitian tindakan kelas yang ia lakukan. Saya pikir apa yang dilakukan peneliti ini sudah relevan karena permasalahan penelitian terkait dengan kemampuan menulis teks berita dengan menggunakan media audiovisual, dan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa tes dan juga non-tes. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa tes, membuat peneliti mengetahui kemampuan siswa dalam pembelajaran menulis teks berita sebelum dan sesudah diberinya tindakan. Kemudian, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa non-tes, membuat peneliti mengetahui keadaan dan juga perkembangan siswa dalam menulis teks berita selama proses penelitian berlangsung. Pembahasan yang kedua yaitu tentang kecermatan peneliti dalam memilih teori yang dijadikan sebagai landasan. Saya pikir peneliti juga sudah cermat dalam memilih teori. Hal ini bisa dilihat dari peneliti menggunakan teori yang relevan dengan topik atau permasalahan penelitian. Permasalahannya terkait kemampuan menulis teks berita dengan menggunakan media audiovisual. Teori yang digunakan oleh peneliti sudah sesuai, seperti teori hakikat menulis. Di sini peneliti menggunakan referensi dari buku Henry Guntur Tarigan tahun 2008, buku Alex SS tahun 2011, buku Budi Nurianta tahun 2008, buku Yeti Mulyati tahun 2007, buku Muhsin Ahmadi tahun 1990, dan buku Novi Resmini dan Dadan Juanda pada tahun 2007. Teori selanjutnya yaitu tentang teks berita. Di sini peneliti menggunakan referensi dari buku Budi Nurianta tahun 2008, buku Jago Tarigan tahun 2005, buku Suhaimin dan Roli Nasrullah tahun 2009, buku Ahsadi Siregar dan kawan-kawan tahun 2003, buku Louis Iswara tahun 2007, buku Helena Oli tahun 2007, buku Sedia Wiling Barus tahun 2010, buku Melvin Mencers tahun 2006, dan buku Masri Saraputra tahun 2006. Teori terakhir yaitu teori tentang media pembelajaran. Di teori ini, peneliti menggunakan referensi dari buku Sedia Wiling Barus tahun 2010, buku Azhar Arsya tahun 2011, buku Kuku Fatur Rahman tahun 2009, buku Arif S. Sadiman dan kawan-kawan tahun 2007, buku Hamzah B. Uno tahun 2010, dan buku Yudi Munadi pada tahun 2012. Penelitian ini kan dilakukan pada tahun 2014. Jadi peneliti itu tidak menggunakan teori yang mutakhir karena referensi yang digunakan tidak semua terbitan 5-10 tahun terakhir. Misalnya, buku Muhsin Ahmad pada tahun 1990 dan buku Ahsadi Siregar dan kawan-kawan pada tahun 2003. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang teknik dan instrumen yang digunakan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa tes dan juga non-tes. Tes dalam penelitian ini berupa uraian atau esai yang dilakukan 2 kali. Yang pertama merupakan langkah peneliti untuk mengetahui kemampuan siswa dalam pembelajaran menulis teks berita sebelum menggunakan media audiovisual. Dan yang kedua dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam pembelajaran menulis teks berita sesudah menggunakan media audiovisual. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data non-tes di dalam penelitian ini berupa observasi, lembar observasi, dan juga lembar kuesioner atau angket. Instrumen pengumpulan data di dalam penelitian ini berupa pembelajaran di kelas, kemudian kedua ada lembar observasi.
Teman-teman bisa lihat di layar, beginilah kira-kira lembar observasi yang digunakan oleh peneliti. Kemudian yang ketiga ada lembar kuesioner atau angket. Teman-teman bisa lihat di layar, beginilah kira-kira kisi-kisi angket atau kuesioner untuk pretest, yaitu tes uraian pertama yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian selain itu juga ada kisi-kisi angket untuk post-test, yaitu tes uraian kedua yang dilakukan oleh peneliti. Selanjutnya, pembahasan yang keempat, yaitu tentang tahap pelaksanaan tindakan setiap siklus. Dalam penelitian ini kan terdiri dari 2 siklus, siklus pertama dan juga siklus kedua. Ada perbedaan antara siklus pertama dan juga siklus kedua. Di tahap perencanaan siklus pertama, peneliti ini membuat rencana pembelajaran seperti menjelaskan maksud dan tujuan dari materi yang akan diajarkan kepada siswa. Setelah itu, peneliti merangsang kembali ingatan siswa tentang materi, menulis teks berita. Kemudian, peneliti memberikan pretest atau tes uraian pertama kepada siswa berupa menugaskan siswa menulis teks berita bertemakan bencana alam tanpa menggunakan media audiovisual. Di tahap selanjutnya, yaitu tahap pelaksanaan, peneliti merealisasikan apa yang ia rencanakan di tahap perencanaan sebelumnya, seperti membuka pembelajaran di kelas, kemudian berdoa, kemudian mengabsen siswa satu persatu. Setelah itu, peneliti merangsang kembali ingatan siswa tentang materi menulis teks berita. Setelah itu, peneliti baru menjelaskan apa sih teks berita itu dan bagaimana cara menulis teks berita dengan baik. Kemudian proses selanjutnya, peneliti baru memberikan pretest atau tes uraian pertama kepada siswa selama 40 menit. Di tahap pengamatan, di sini kan peneliti mengamati siswa selama proses pembelajaran di kelas. Siswa terlihat cukup menyimak pelajaran dengan baik. Namun sebagian siswa masih ada yang belum fokus seperti masih asik mengobrol dengan teman sebelahnya atau bahkan mencoret-coret buku dan yang sebagainya. Di tahap refleksi siklus pertama, setelah peneliti memberikan pretest atau tes uraian pertama, dapat diketahui bahwa masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam menulis teks berita. Seperti mereka menuliskan judul berita tidak sesuai dengan tema yang diberikan, kemudian mereka juga masih kurang dalam memilih kata-kata yang sesuai, dan kemudian mereka masih kurangnya pengetahuan mereka terhadap penggunaan ejaan yang sesuai dengan EYD. Kemudian di bagian siklus kedua, di tahap perencanaan sama seperti tahap perencanaan siklus pertama, namun bedanya di tahap ini peneliti menambahkan penjelasan tentang menulis teks berita menggunakan media audiovisual. Kemudian peneliti memberikan post-test atau tes uraian kedua dengan menugaskan siswa untuk menuliskan teks berita yang bertemakan pendidikan menggunakan media audiovisual. Selanjutnya, di tahap pelaksanaan siklus kedua sama seperti tahap pelaksanaan siklus pertama, namun bedanya di tahap pelaksanaan siklus kedua ini peneliti menanyakan kepada siswa tentang materi menulis teks berita menggunakan media audiovisual. Kemudian peneliti menayangkan berita menggunakan media audiovisual. Kemudian setelah itu siswa disuruh untuk memperhatikan video dengan baik. Kemudian peneliti memberikan post-test atau tes uraian kedua kepada siswa dengan menugaskan siswa menulis kembali berita yang telah ditayangkan tadi selama 40 menit. Di bagian tahap pengamatan, peneliti mengamati selama proses pembelajaran siswa sudah menyimak pelajaran dengan baik dan kondisi kelas itu lebih kondusif dan juga lebih tenang. Selanjutnya di tahap refleksi di siklus kedua, setelah peneliti memberikan post-test atau tes uraian kedua, dapat diketahui bahwa kemampuan siswa dalam menulis teks berita sudah mengalami peningkatan. Hal ini bisa dilihat dari siswa yang sudah bisa menuliskan judul sesuai dengan tema yang diberikan, kemudian siswa yang sudah bisa memilih kata-kata yang sesuai, dan juga kesalahan siswa dalam menggunakan ejaan sesuai dengan EYD juga sudah mulai berkurang. Pembahasan terakhir yaitu tentang teknik analisis data. Di dalam penelitian ini, peneliti menganalisis datanya secara kuantitatif. Hal pertama yang dianalisis itu yaitu data tes dengan menentukan nilai yang menggambarkan taraf kemampuan siswa secara individual dengan aspek penilaian kemampuan menulis teks berita dengan menggunakan media audiovisual. Teman-teman bisa lihat di layar, beginilah kira-kira rubrik penilaian yang digunakan oleh peneliti. Setelah itu kemudian
Setelah mengetahui hasil tes siswa pada tes uraian pertama dan juga tes uraian kedua, kemudian hasil tes tersebut itu dianalisis secara statistik deskriptif, yaitu seperti menentukan nilai rata-rata dengan rumus seperti yang di layar, kemudian menentukan nilai median, dan juga menentukan nilai modus atau nilai yang paling banyak muncul. Setelah itu, peneliti menentukan kriteria dengan penghitungan presentasi. Teman-teman bisa lihat di layar, beginilah kira-kira kriteria penilaian menggunakan penghitungan presentasi. Setelah itu baru peneliti menganalisis data dari data angket dan juga hasil observasi yang telah dilakukan tadi. Teman-teman bisa lihat di layar, beginilah rumus yang digunakan peneliti untuk menganalisis data angket dan juga data observasi. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Rizka Trikanti, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.